Hello everyone. Today we are not going to have video meeting session. However, I have created this video so that you can learn independently with the guidance from this video. As scheduled, for today's meeting, we are going to talk about recount text. So, let's start our lesson. Recount text. I believe that you are familiar with this type of text. Ya, jadi saya rasa teman-teman sudah cukup familiar ya dengan jenis teks ini karena saya yakin sebelumnya waktu di SMA atau SMP sering membahas tentang recount text ini. Nah, recount text is a text which retells an experience or an event that happened in the past. Jadi, recount text adalah jenis teks yang menceritakan pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Semua peristiwa yang terjadi di masa lampau itu bisa diceritakan dalam sebuah teks. Nah, genre atau jenis teks tersebut disebut sebagai recount text. Perlu diperhatikan bahwa tujuan dari recount text adalah to inform, to entertain, dan to evaluate, ya. Namun perhatikan juga bahwa tidak semua teks itu memiliki ketiganya sekaligus. Ada sebuah teks yang mungkin bisa memiliki tiga tujuan ini, tetapi ada juga beberapa teks yang mungkin hanya memiliki tujuan to inform saja. Contohnya, kalau teman-teman perhatikan ya, contohnya adalah misalkan newspaper item ya. Tulisan di koran atau di media-media berita itu adalah salah satu contoh recount text karena menceritakan peristiwa yang sudah terjadi. Kemudian to entertain. Misalnya, for example, you have an experience about something funny, ya, a funny experience, or an experience in which, for example, some people make fun of things, ya, itu adalah tujuannya to entertain. Kemudian untuk to evaluate, ya, tujuan yang mengevaluasi. Contohnya seperti apa? Nah, karena recount text ada teks yang menceritakan pengalaman di masa lampau, kita bisa pakai contoh misalnya tulisan dalam buku harian teman-teman ya. So diary is an example of a recount text ya. So it has the purpose to evaluate sometimes ya. Jadi ketika menuliskan diary ya, buku harian, teman-teman pasti kadang mencurahkan perasaan ya. You express your feeling and also you give comment about the event which happened to you. Jadi teman-teman bisa mengambil hikmah ya. So you draw the lesson from your experience. It means that you are evaluating your experience. So in that case, the recount text or the diary writing has the purpose to evaluate. Now let's talk about the characteristics of recount text. Some characteristics of recount text can be drawn from the purpose and also the definition of the recount text. Beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari recount text adalah yang pertama chronological ya. Jadi sebuah recount text itu perlu menyampaikan peristiwa secara kronologis ya. Tujuannya karena menceritakan kejadian di masa lampau, artinya agar nantinya pembaca itu bisa mengikuti jalan cerita atau bisa membaca dengan lebih mulus, maka peristiwa yang disampaikan di dalam recount text harus disajikan secara kronologis. Jadi tidak boleh maju mundur ya alurnya. The second one, please remember that recount text
is based on someone's experience or a particular event that happened in the past. It means that what is written in the recount text is a fact, ya. Karena menceritakan kejadian di masa lampau atau pengalaman seseorang, artinya recount text itu bersifat faktual atau berdasarkan fakta. Tapi juga perhatikan bahwa karena menceritakan tentang experience, ya, menceritakan pengalaman, sebuah recount text itu kadang juga bisa bersifat personal atau pribadi, ya, karena menceritakan kehidupan pribadi seseorang, pengalaman pribadi seseorang. Selain itu, recount text itu juga memiliki sifat evaluative. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa tujuan dari recount text salah satunya adalah to evaluate. Artinya, memberikan nilai, memberikan penilaian terhadap apa yang sudah terjadi atau terhadap pengalaman yang diceritakan oleh penulis. So, sometimes recount text can be evaluative. Tapi misalkan dalam sebuah tulisan berita, biasanya recount text tidak bersifat evaluatif ya. Jadi nantinya sifat-sifat dari recount text ini menyesuaikan juga dengan isi teksnya. Nah, karena recount text talks about someone's experience, it means that recount text focuses on a particular person. Ya. Jadi sebuah recount text itu biasanya fokus pada satu tokoh atau satu karakter atau satu orang yang diceritakan di dalamnya. Ini berlaku ketika recount text menceritakan tentang pengalaman seseorang. Tapi kalau misalkan recount text tidak menceritakan tentang pengalaman, so this is not applicable, ya. Ini tidak berlaku. Kemudian, selanjutnya, recount text focuses on a particular event. Karena recount text menceritakan tentang past experience or past event, it means that the focus is on a specific event, ya. Jadi pada kejadian tertentu. Bisa dipahami ya, bahwa meskipun misalkan recount text menceritakan banyak peristiwa di mana nantinya peristiwa itu disajikan secara kronologis, tapi secara garis besar fokus dari recount text itu adalah pada suatu peristiwa saja. So I'll give you an example. For example, I'm writing a recount text about a road accident, ya. Jadi saya membuat recount text yang menceritakan tentang kecelakaan di jalan raya. Maka fokus dari cerita saya itu adalah pada kecelakaan. Tetapi dalam menceritakannya tentu saja saya bisa menceritakan bagaimana proses terjadinya kecelakaan. Misalkan dari sudut pandang saya pergi ke melewati jalan raya, kemudian saya melihat ada sebuah bis yang melaju kencang. Kemudian pada perempatan ada sebuah mobil yang juga melaju kencang. Nah, urutan peristiwa ini itu perlu diceritakan, yang kemudian nantinya fokusnya adalah menceritakan terjadinya road accident atau kecelakaan di jalan raya tersebut, ya. Oke, jadi ini tadi terkait dengan recount text ya, definisi, purpose, ya, atau tujuan, dan karakteristik atau sifat dari recount text. Ingat bahwa recount text itu ada banyak macam, bisa menceritakan tentang pengalaman, sehingga nantinya fokus pada event dan juga orangnya, atau bisa juga menceritakan tentang past event saja. Contohnya seperti tadi ya, misalkan tadi adalah contohnya berita, ya, itu termasuk recount text. Nah,
Sekarang kita coba perhatikan di sini struktur dari recount text. The structure of recount text, ya, if you take a look here, there is a picture of a burger, ya. Nantinya teman-teman bisa mengingat terkait dengan komposisi burger, gambar burger di sini ya. Jadi sebuah recount text itu terdiri dari top bread, ya, atau roti yang di atas, and then the filling, isiannya, and also the bottom bread, atau roti yang di bawah. Sama, it is also similar to recount text. Recount text consists of, at the top, orientation and background. So you put orientation and background at the top of the recount text. Yeah. So at the beginning, when you start a recount text, when you start your writing the recount text, you need to write the orientation and background. And then, after you write the orientation and background, you need to write series of events, ya. Karena recount text memang fokusnya pada sebuah peristiwa, menceritakan peristiwa atau pengalaman, maka harus ada penyajian, ya, the writing of the events, ya, urutan peristiwa. And the last one, we have conclusion or reorientation, ya. To close the recount text, we need to have conclusion or reorientation. Conclusion or reorientation in a recount text can be in the form of the evaluation based on the events explained. Jadi, conclusion atau reorientation dalam recount text itu bisa berupa pengambilan kesimpulan atau menjelaskan terkait dengan pelajaran apa yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut atau dari peristiwa tersebut. Itu adalah conclusion atau reorientation. Alright, so the structure of the recount text in conclusion is like a burger in which it has orientation and background, which talks about the thing, yeah, what you want to write or what you want to explain in the text, and also you need to write down about the setting, yeah, whether it is the time setting or the place setting. And then we have series of events in which we talk about the events, how the events happened, or how something big happened. And the last one, we have conclusion or reorientation in which we can take a lesson from the recount text or from the event, yeah? So this is the structure of the recount text. Now let's move on to what should we write in each part of the recount text. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan apa saja yang perlu dituliskan dalam tiap bagian dalam recount text. In orientation and background, you can answer the following questions. Yeah. First, you can talk about what event is the recount text about. For example, I want to write about road accident, so I will say, yeah, I will write the road accident that I watched yesterday was terrifying. Itu adalah contoh kalimat orientation and background, ya. Orientation terutama, ya, karena saya menyebutkan terkait dengan peristiwa apa yang akan saya jelaskan dalam recount text. The road accident that I watched yesterday was terrifying. Next,
We can also answer the question, when did it happen? Yeah. So you can talk about the setting, the time setting. For example, it happened on, for example, on Monday. Yeah, on Monday morning, when I was about to go to campus. That's an example. Where did it happen? Yeah, you can also talk about this, the location setting or the place setting. For example, it happened near the lake. And you can also talk about who was involved in the event. Ya, jadi bisa nantinya teman-teman bisa menyajikan informasi apa saja yang perlu disampaikan dalam orientation dan background adalah informasi yang menjawab keempat pertanyaan ini. Tapi pada umumnya, biasanya dalam orientation and background itu menjawab 3 pertanyaan teratas ini saja. Now let's move on to series of events. Dalam series of events, you can write information which answers the following questions. First, what happened? Ya. Who was involved? Siapa saja yang terlibat? Who did what? Nah, who did what maksudnya apa? Who did what ini maksudnya adalah kita perlu menjelaskan tentang peran dari tiap orang yang sebelumnya kita tulis dalam who was involved. Misalkan, bus driver, car driver. Nah, peran mereka apa dalam peristiwa tersebut? Kita harus jelaskan dalam series of events. Jadi, series of events atau urutan kejadian itu perlu dijelaskan secara detail ya. Bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Next, the last one is reorientation or conclusion. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa reorientation or conclusion is the lesson that we can take from the event, or it can also talks about the reason or the cause why something happened. Yeah. So it can answer the following questions. First, why did this event happen? We can answer this question. Yeah. For example, this accident happened because the recklessness of the drivers. Yeah. Or for example, another example is like this. This accident happened because some people do not obey the traffic regulation. Okay? Those are the example of answer to this question. Yeah. Why did this event happen? Next, what do they mean? Nah, setelah kita menjelaskan tentang kenapa peristiwanya terjadi, what do they mean? Ini adalah menyajikan terkait dengan what lesson can we take from the event. Ya. For example, the reason was because some people are reckless, so that the accident happened. And now what do they mean? It means that a lot of people still underestimate about the safety on the road. Ya, jadi beberapa orang masih meremehkan terkait dengan keselamatan di jalan. Ya. That's example for reorientation or conclusion. Now let's talk about the language features of recount text. Jadi unsur kebahasaan dari sebuah recount text ya. First, we are going to talk about the tense. Karena recount text menceritakan tentang past experience or past events, it means that
the primary tense which is used in recount text is past tenses, ya. Especially when we talk about the events, ya. Jadi, kita menggunakan past tenses, entah itu simple past tense atau past continuous tense, untuk menceritakan urutan kejadian dalam recount text. Jadi diperhatikan ya, untuk menceritakan urutan kejadian harus pakai past tenses, entah itu simple past tense atau present continuous tense. However, we can also use future or present tense for conclusion, ya. Kita bisa menggunakan future atau present tense ketika kita menuliskan bagian conclusion atau kesimpulan tadi ya. Karena yang namanya menceritakan tentang hikmah dari suatu kejadian itu biasanya karena hikmah itu kan masih berlaku sampai ke depan, ya. Oleh karena itu, kita bisa pakai future or present tense. Another language feature of a recount text is the use of pronoun, ya, atau kata ganti. As I previously mentioned, a recount text can talk about someone's experience. It means that it is personal. So, because it is personal, for example, to the writer, yeah, because for example, the writer is writing a diary, in which it is an example of a recount text. So, in writing the diary, the writer can use first person pronoun atau kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama itu yang seperti apa sih? Contohnya adalah penggunaan kata I, ya. Itu adalah kata ganti orang pertama. However, if the recount text talks about someone else, ya, seperti yang tadi saya ceritakan, misalkan ceritanya adalah terkait dengan road accident yang dialami oleh orang lain, maka kita pakai third person pronoun. Third person pronoun, contohnya apa? Contohnya adalah yang pakai he, she, it, kemudian ada they. Itu adalah contoh kata ganti orang ketiga. Pada umumnya, recount text tidak menggunakan kata ganti orang kedua, you, ya. Karena biasanya recount text either menceritakan pengalaman pribadi atau menceritakan pengalaman orang lain. Nah, sekarang kita move on to another language feature of recount text ya, yaitu connectors. Karena connectors atau penghubung di sini dipakai untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Karena recount text itu perlu disajikan secara kronologis, beberapa contoh connector yang kita gunakan dalam recount text adalah first, next, then, finally. Ini adalah untuk menunjukkan kronologi cerita atau urutan kejadian yang kronologis atau yang urut. Nah, kita juga bisa menggunakan konektor ya atau penghubung seperti as a result, consequently, therefore, dan despite this ya. Kalau kita menggunakan as a result, berarti ada hubungan sebab akibat, ya. As a result, consequently, kemudian ada therefore, ini menunjukkan hubungan sebab akibat dari informasi yang kita sajikan di dalam teks. Boleh kalau misalkan teman-teman mau pakai konektor ini. Tinggal disesuaikan dengan informasi apa yang kalian sajikan, ya. Sedangkan untuk despite this, ini juga bisa dipakai kalau misalkan nantinya teman-teman ingin mempertentangkan antara suatu informasi dengan informasi lainnya. Okay, now let's talk about simple past tense ya. Jadi kita tadi kan sudah pahami bahwa salah satu unsur kebahasaan dalam recount text adalah penggunaan past tense. Pada umumnya past tense yang digunakan adalah simple past tense. Nah, di sini
kita akan coba pelajari lebih lanjut ya terkait dengan simple past tense. Nah, nantinya saya akan menjelaskan simple past tense dari verbal dan nominal sentence. Tapi sebelumnya dipahami dulu ya bahwa simple past tense merupakan tense yang dipakai untuk menjelaskan kejadian di masa lampau. Di pekan sebelumnya, sebelum UTS, saya sudah pernah jelaskan ya bahwa dalam bahasa Inggris, tense yang dimaksud dengan tense itu apa? Tense adalah perubahan pada kata kerja. Hanya dengan mengubah kata kerja, kita bisa menyampaikan waktu kejadian atau waktu kegiatan. Sehingga tidak perlu lagi pakai misalkan adverb of time atau keterangan waktu dalam kalimat. Jadi, penggunaan kata kerja yang berubah saja itu sudah cukup untuk menjelaskan waktu kejadian dalam bahasa Inggris. Sekarang, coba kita perhatikan. Untuk verbal sentence adalah kalimat di mana subjek melakukan kegiatan. Sedangkan nominal sentence adalah kalimat yang mendeskripsikan situasi atau sifat dari subjek. Jadi berbeda ya. Kalau verbal sentence, subjeknya melakukan kegiatan. Kalau nominal sentence itu hanya mendeskripsikan subjek atau menceritakan terkait dengan sifat dari subjeknya. Nah, sekarang kita mulai pembahasan terkait dengan verbal sentence ya. Nantinya akan ada positif dan negatif untuk verbal sentence. Perlu diperhatikan, strukturnya simple past tense untuk positive sentence adalah subject plus verb to. Verb to nantinya teman-teman juga perlu silahkan cari tahu sendiri ya. Ada banyak macam verb to. Pada umumnya verb to itu ada dua macam, regular dan irregular, yang beraturan dan tidak beraturan. Kalau yang regular itu berarti dia hanya merupakan bentuk dari verb one plus d or ed ya. Verb one yang diberi akhiran d atau ed. Contoh di sini, she tried to find a covered place. She adalah subjek, tried adalah verb to. Perhatikan bahwa siapapun subjeknya untuk simple past tense ya, terutama verbal sentence, kita tetap pakai verb to. Tidak ada bedanya meskipun subjeknya adalah I atau you, they, we. Kemudian, contoh yang lain. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, kita masih pakai verb to juga. I prepared a big box for her. Di mana I adalah subjek, verb to-nya adalah prepared. Perhatikan adanya akhiran ed di sini, ya. Bagaimana dengan kalimat negatif? Kalimat negatif punya struktur seperti ini. Subject plus did not or didn't plus verb one. Pahami bahwa kita perlu menggunakan verb one untuk kalimat negatifnya. Dan juga di sini diperhatikan ya, did adanya did not atau didn't. Sehingga bukan lagi verb to ya guys. Jadi pakai did not or didn't plus verb one. Contoh kalimatnya. She did not try to find a covered place. Jadi ini adalah bentuk negatif dari kalimat di slide sebelumnya. Kalau slide sebelumnya, kalimat positifnya adalah she tried to find a covered place. Untuk kalimat negatif, she did not try to find a covered place. Contoh yang lain. I didn't prepare a big box for her. Ya, ini kembali ke verb one. Oke, saya harap sudah cukup jelas ya penggunaan verbal sentence, struktur verbal sentence, simple past tense, baik itu kalimat positif dan kalimat negatif.
Sekarang kita lanjut ke nominal sentence. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nominal sentence adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan situasi atau mendeskripsikan subjek kalimat. Strukturnya bagaimana? Nah, untuk kalimat positif nominal pakai struktur subject plus to be plus noun, adjective, or adverb. Ingat, ini bukan past continuous tense ya. Ini kita masih bahas simple past tense, tapi nominal sentence. Kalau past continuous tense, nanti to be diikuti oleh verb ing. Tapi di sini kita membahas tentang nominal sentence untuk simple past tense. Nah, untuk nominal sentence, karena ada penggunaan to be, maka to be-nya perlu menyesuaikan siapa subjeknya. Nah, di sini contohnya adalah he, she, it, I, he, she, it, pakai was. Sedangkan we, you, they, pakai were. Contoh penggunaannya, Silvana was late. Silvana adalah subjek, was adalah to be, dan late adalah adjective. Ya. Jadi kalimat ini menjelaskan bahwa subjeknya itu late atau terlambat. Oke? Dan perhatikan juga bahwa to be yang digunakan adalah was, karena subjeknya adalah Silvana, yang bisa digantikan dengan kata she. Contoh yang kedua, her kittens were at home. Nah, kalimat ini menjelaskan terkait dengan lokasi atau situasi dari si subjeknya, bahwa subjeknya berada di rumah. Oke? Nah, subjeknya di sini adalah her kittens. Oleh karena itu kita pakai were. Her kittens itu bisa digantikan dengan kata ganti they, ya. Karena ini ada s-nya, berarti dia ada banyak. Kalau her kitten saja tanpa s, itu akan menjadi it, sehingga nantinya pakai was. Tapi di sini her kitten pakai s, berarti ini ada banyak anak kucingnya ya. Maka dari itu kita pakai were. Nah, ini adalah struktur untuk kalimat positifnya. Sekarang bagaimana dengan kalimat negatif? Struktur kalimat negatifnya adalah subject plus to be plus not plus noun, adjective, or adverb. Sama seperti tadi ya, kita untuk subjek I, he, she, it pakai was. Tinggal tambahkan not, karena ini adalah kalimat negatif. We, you, they pakai were. Tambahkan not, karena ini negatif. Contohnya, Silvana was not late. Ya. Jadi karena ini adalah adjektif, ini menjelaskan tentang Silvana ya. Jadi Silvana tidak terlambat. Her kittens weren't at home. Nah, ini ada bentuk pendek atau bentuk singkatan ya. Maka pakai weren't. Dan masih menjelaskan terkait dengan her kittens. Nah, oke guys, ini adalah terkait dengan penjelasan tenses yang biasanya digunakan dalam recount text ya. Tadi kita sudah bahas terkait dengan simple past tense, baik itu verbal sentence atau kalimat di mana subjek melakukan kegiatan, dan nominal sentence, kalimat yang mendeskripsikan tentang subjek, entah itu dari segi sifatnya, dari segi situasinya, atau dari segi lokasi. Sekarang, what I want you to do is to do the exercise that I share with you on the PDF. But before that, let's take a look together on the PDF ya. Nah, di sini PDF-nya ya. Nantinya ada 3 latihan, ada 2 teks, dan ada 1 video yang perlu teman-teman nanti tonton ya. Videonya, you need to watch the video starting from 0 at 44 seconds until 7 minutes and 30 seconds. So you do not need to watch the whole video.
only need to watch the video from this time code. Okay? Answer the questions according to video. Okay? Now let's talk about the text. There are two texts, text 1 and text 2 in here. Let's check text 1 first. In text 1, we can see that this is about a cat, yeah? My cat Rubella gave birth to her 3 kittens yesterday. But I will not explain this in detail. You can read it by yourself, yeah? Because this is the exercise. What we are going to do now with me is that let's try to identify the simple past tense in this sentence, yeah? Furthermore, you also need to identify by yourself the structure of this recount text, yeah? I will only identify the past tense. The first past tense that we can take a look here is give, the word gave here, okay? This is an example of past tense. Okay, wait. Alright, so I will also highlight each verb, yeah? Next, we can see there is gave again. So this is also simple past tense. Next is the word tried. Yeah, this is verb 2, yeah? So we need to highlight it. About this one, covered, it looks like it is a past tense, but it is not, yeah? It is considered as adjective because it describes the word place. Covered place, tempat yang terlindungi atau yang ada naungannya. Now let's move on to the next sentence. We can find this verb as simple past tense, yeah? Verb 2. Move on. Because recount text consists of or talks about past experience, we can assume that this one is also past tense, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya. Beberapa di sini adalah contoh irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Tadi kita sudah bahas terkait dengan kata kerja yang beraturan, itu adalah yang diakhiri, yang diberi imbuhan akhiran D atau ED. Beberapa kata kerja lain itu tidak beraturan karena tidak mengikuti aturan tersebut. Contohnya adalah kata gave di sini. Kata dasarnya atau verb one-nya adalah give. Tapi dia berubah menjadi gave. Karena di sini tidak perlu ditambahkan D, tapi dia memang bentuknya irregular atau tidak beraturan. Kemudian kata put ini juga contoh kata kerja yang tidak beraturan. Kenapa? Karena bentuk verb one-nya atau bentuk dasarnya adalah put. Bentuk verb to itu juga sama, tetap put. Sehingga dia termasuk dalam kata kerja yang tidak beraturan. Next. Got. Ini juga contoh kata kerja tidak beraturan. Karena kata dasarnya adalah get. But this one is, the verb to is got. And then we can find gave in here. Alright, so those are some examples of verb to, ya. Kemudian yang terakhir adalah di sini, guys. Ada was. I was so happy. Nah, ini adalah contoh kalimat nominal, ya. I was so happy. Kata happy di sini bahagia. Ini kan mendeskripsikan subjek kalimatnya I, ya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa pada kalimat beberapa kalimat di sini ini tidak menggunakan simple past tense. Kenapa? Alasannya karena coba kita perhatikan bahwa di sini dia mendeskripsikan tentang kucingnya.
deskripsi tentang kucing itu kan biasanya masih berlaku hingga sekarang, ya. Bisa kita asumsikan masih berlaku hingga sekarang. Oleh karena itu, penulis di sini menggunakan simple present tense to describe the cat. Alright, itu tadi penjelasan terkait dengan penggunaan past tense atau tenses dalam recount text yang pertama. Later, you need to answer these questions. I think you can find it quite easy, yeah, because there are only 5 numbers, and so I believe that you can find it very easy. Now let's move on to the second text. Nah, the second text is a little bit more challenging, but I believe that you can understand this text pretty well because this text is quite related to our life, yeah, to the situation at the current time, at the present time, ya, sesuai dengan situasi zaman sekarang. Excuse me. So, in this text, let's again identify the use of past tense, yeah. First, we can find it here. Was quite shocking. We didn't learn about this, but we can see that this is an example of past continuous tense. Second, we can see had, yeah, another example of irregular verb. Can you find the next one? Yes, this one, yeah, finished. This is an example of regular verb. Next, hit. Excellent. Okay, I hope you're following with me, yeah? The next one, which one? In the third line. Yes, this one, yeah, tried. Next, ended. The word injured here is not considered as a verb, yeah? It is considered as adjective for this sentence. The next one is asked. Okay. Now let's move on. I was so scared, yeah? The word was in here. Remember, this one is adjective, so we don't need to highlight it, yeah? Because it describes about the subject, yeah? It describes about the feeling of the subject, that the subject is scared, was scared, yeah? Next, we can find it here, came. And then separated. We have asked again. Next, we have learned, yeah? Sorry. Learned. And then we have felt. The next one, mocked. Next, told. And then we have said. And also was hurting, yeah? The next one, kept. And we have was. And then we have started. Alright, so those are some examples of the use of past tenses in a recount text. Yeah. If we take a look here, the next sentence until the end of the text, we can find that they do not use past tense. They use present and also future tense. In here,
present or future tense are used because the author, or the writer talks about the lesson that she or he can take from the event, from the incident. Ini adalah penjelasan terkait dengan pelajaran atau hikmah apa yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Okay, so please read the text by your own, I have shared the text with you, so you need to read it by yourself. What you need to do is to understand the content of the text and then try to answer the following questions by choosing either T for true, F for false, not mentioned if the information is not mentioned in the text. Okay, guys? Alright, so I believe you can do it. We will check together your work, next week before the group presentation. For the group presentation, for the presenters, please do not forget to create 2 texts and 1 dialogue. Remember, do not copy from the internet. Never copy from the internet. I have reminded you several times. If you still do that, your score will be reduced significantly because this is maybe the 3rd reminder for you. Especially, do not copy from Brainly, I'm so, disappointed if someone copy it from Brainly, because Brainly is a website dedicated for school students, not for university students. Okay? So, please do your best to create your own recount text. You can talk about your own experience. You don't need to find a difficult topic because recount text allows you to talk about your own or personal experience. Okay? So use the structure, use the language features, and write it in a form of the text. Okay? So that's it, our meeting. Please don't forget to do the homework. There are only around 25 questions that you need to do. I believe that you can do it. You are very good because your mid-semester exam, most of you got pretty very good scores. Okay then, so that's it, my presentation. I'll close this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone and see you next week.